Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah, Sekolah Dasar khususnya dampingan saya di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Semoga video ini menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita juga perlu sepemahaman mengenai pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu semua, setelah kita melaksanakan atau saya selaku pengawas, selaku tim kerja melaksanakan observasi dari praktik kinerja Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan karena waktu sudah semakin mendesak. Akhir pengelolaan kinerja Bapak Ibu di PMM di semester ini itu sampai di bulan Juni Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu? Jadi setelah Bapak Ibu mengumpulkan pelaksanaan observasi, jadi Bapak Ibu itu menunggu nanti atasan atau pengawas yang menjadi tim kerja untuk menilai atau melakukan observasi terhadap praktik kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan tampilan PMM Bapak Ibu seperti ini. Oke. Nah, setelah pengawas itu melakukan penilaian, jadi akan beda lagi. Nanti diisi dokumen tindak lanjut itu akan hidup. Nah, tombol isi dokumen ini akan berwarna biru dan Bapak Ibu bisa mengisi dokumen tindak lanjutnya. Nah, saya akan mulai dari tampilan ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan pelaksanaan observasi, jadi akan tampilnya seperti ini. Jadi tunggu supaya pengawas itu melakukan observasi dan memberikan hasil observasinya. Nah, jadi slide ini akan ditampilkan secara berurutan bagaimana tampilan di PMM Kepala Sekolah, kemudian bagaimana nanti tampilannya di pengawas. Jadi apa yang akan dilakukan secara bergilir atau secara bertahap. Nah, sampainya di sini nanti akan muncul di pengawas seperti ini Bapak Ibu. Jadi pengawas itu akan mengklik tombol penilaian, memberikan rating dari observasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi di dalamnya nanti penilai atau pengawas atau tim kerja itu akan melihat indikator praktik kinerja apa yang sudah Bapak Ibu pilih dari hasil diskusi dengan pengawas dengan saya. Kemudian target perilaku yang Bapak Ibu pilih juga muncul. Kemudian upaya mempelajari. Nah, jadi apa yang akan dilakukan pengawas? Yang pertama itu adalah melihat rubrik dulu. Jadi pengawas itu mengingatkan dirinya rubrik untuk menilai target perilaku yang sudah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan rating ya. Rating dari target perilaku yang Bapak Ibu pilih. Apakah perilaku-perilaku yang ingin Bapak Ibu tunjukkan itu sudah Bapak Ibu lakukan atau sudah Bapak Ibu lakukan namun belum efektif, ataupun sudah Bapak Ibu lakukan dan efektif. Yang terakhir itu pengawas akan memberikan catatan. Nah, itu memang sih opsional, namun biasanya pengawas akan memberikan catatan sebagai bahan nanti Bapak Ibu mempelajari selanjutnya. Nah, tampilan secara menyeluruh akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh pengisian
yang sudah diberikan oleh kementerian. Nah, jadi yang terakhir nanti akan ada rekomendasi dari pengawas, ya, agar praktik kinerja Bapak Ibu itu bisa meningkat. Ya, karena setelah dilakukan observasi, Bapak Ibu akan melakukan tindak lanjut seperti itu. Nah, setelah semua ini diisi oleh pengawas, kemudian diklik kumpulkan yang nomor 8 ini, maka akan muncul tampilan yang berbeda di PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Nah, jadi seandainya saya sudah klik kumpulkan, ini ringkasannya Bapak Ibu, ketika pengawas itu akan mengumpulkan hasil observasinya. Kemudian diklik kumpulkan, ini lagi konfirmasi untuk mengumpulkan. Nah, jadi akan tampilannya seperti ini di di tampilan PMM pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi tombol isi dokumen untuk tindak lanjut itu akan menyala, akan hidup, bisa diklik nih ke Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, jadi klik isi dokumen itu untuk memulai pengisian dokumen tindak lanjut. Tindak lanjut dari apa? Dari hasil observasi dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh pengawas dan rekomendasi yang sudah dapat Bapak Ibu lihat, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik isi dokumen, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi hasil observasi praktik kinerja itu Bapak Ibu bisa dilihat di nomor 3 ini. Ya. Di nomor 3 yang tulisan biru. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat rating observasi untuk melihat hasil penilaian observasi dari pengawas. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan refleksi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama sebelum Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut, Bapak Ibu harus merefleksikan diri terlebih dahulu. Nah, hasil refleksi Bapak Ibu itu ditulislah di kolom yang isi angka 2 ini. Nah, ada pertanyaan pemandu untuk Bapak Ibu melakukan refleksi. Pertanyaannya, bagaimana refleksi Anda, bagaimana refleksi Bapak Ibu Kepala Sekolah tentang praktik kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah selama observasi praktik kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan diri. Nah, jadi ini diberikan contoh oleh kementerian, gitu ya. Misalnya, saya perlu memahami lebih baik atau lebih mendalam tentang opsi adaptasi perencanaan yang dapat dilakukan. Nah, itu salah satunya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu melakukan refleksi dan tuangkan dalam kolom ini. Nah, di sini ada batasan 1000 niki 0/1000, artinya 1000 huruf bisa dituangkan dalam kotak ini dan Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan refleksi dari observasi praktik kinerja, baru Bapak Ibu akan melanjutkan ke rencana tindak lanjut. Nah, nanti dalam rencana tindak lanjut itu akan ada pilihan belajar dari PMM atau pilihan belajar lainnya. Nah, nanti mungkin posisi di tampilan PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin ada PMM-nya yang di atas atau PMM-nya yang di bawah daripada pilihan belajar lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi kotak-kotak itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk merencanakan tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan berdasarkan hasil refleksi observasi praktik kinerja. Nah, kalau di sini contoh tampilannya ada 4 pertanyaan di slide ini, nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Bapak Ibu?
Nah, nanti silakan ditulis. Ini 500 huruf nih, 500 huruf bisa diisi. Kemudian upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Apa upaya-upayanya? Oh, di sini sudah diberikan contoh Bapak Ibu oleh kementerian ya. Kemudian kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Nah, ini karena khusus pilihan belajar dari PMM. Nanti juga ada pilihan belajar dari platform lainnya atau cara lainnya. Nah, silakan itu. Nah, kalau kapan akan mempelajari, Bapak Ibu semua seperti yang saya sampaikan di awal, karena waktu kita semakin mendesak, Juni itu adalah sudah akhir penilaian. Jadi setelah observasi, setelah saya memberikan hasil observasi, silakan Bapak Ibu mengisi refleksi observasi, kemudian merencanakan tindak lanjut, dan kapan mulai tindak lanjutnya itu langsung di bulan ini Bapak Ibu. Langsung di bulan Mei sampai bulan Juni. Ya, bulan Mei, sekali lagi bulan Mei sampai bulan Juni. Gitu ya. Karena untuk mempelajari rencana tindak lanjut dari hasil observasi dan refleksi observasi praktek kinerja itu, Bapak Ibu pasti memerlukan waktu. Nah, sehingga rencanakanlah dari bulan Mei sampai bulan Juni Bapak Ibu, supaya maksimal hasil belajar Bapak Ibu ketika melakukan tindak lanjut. Nah, ketika sebelum bulan Juni, misalnya sebelum bulan Juni Bapak Ibu sudah banyak dapat belajar, kemudian dapat merefleksikan diri, silakan nanti bisa langsung merefleksikan dari hasil belajar tindak lanjut. Nah, kemudian pertanyaan yang di bawahnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, ini bisa Bapak Ibu memilih dukungannya. Silakan di scroll ini, nanti akan ada pilihan. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, ada juga pilihan belajar lainnya. Ya, jadi pilihan belajarnya itu tidak harus di PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Namun seperti yang kita ketahui bersama, di PMM itu cakupannya materinya sangat kompleks sekali. Jadi mungkin cukup di PMM atau Bapak Ibu mungkin ada upaya yang lain untuk melakukan tindak lanjut. Sama Bapak Ibu, di sini juga diisi di kolom-kolom atau di kotak-kotak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Nah, ketika Bapak Ibu memilih belajar lainnya, sama Bapak Ibu, kapan akan melakukan aksi tindak lanjut itu di bulan Mei sampai bulan Juni, supaya rentang waktu Bapak Ibu belajar dari upaya tindak lanjut yang direncanakan itu lebih maksimal dan optimal. Kemudian dukungannya sama nanti Bapak Ibu pilih ya. Nah, jadi setelah observasi kita diskusi tentang ini Bapak Ibu. Ya, setelah itu Bapak Ibu mengisi semua, silakan nanti klik kumpulkan ya. Kumpulkan. Apa selesai sampai di sana? Belum Bapak Ibu, belum selesai ya. Jadi saya akan tampilkan dulu apa yang akan dilakukan oleh penilai atau pengawas ya. Nah, jadi yang akan tampil dalam PMM pengelolaan kinerja pengawas sebagai tim kerja itu seperti ini. Jadi tombol nilai dokumen tindak lanjut itu akan menyala Bapak Ibu. Jadi ini akan bisa saya klik nilai untuk melanjutkan ini, mengisi formulir di dalamnya, saya akan klik nilai Bapak Ibu. Apa saja yang muncul kalau setelah saya klik nilai gitu ya. Nah, ini yang akan muncul jawaban-jawaban refleksi dan juga rencana tindak lanjut Bapak Ibu akan muncul. Ya. Jadi refleksinya akan muncul, oh apa sih refleksi dari kepala sekolah dari proses observasi praktek kinerja itu kan muncul. Muncul jawaban Bapak Ibu di
PMM saya. Kemudian seandainya Bapak Ibu memilih belajar dari PMM, juga muncul jawab-jawabannya Bapak Ibu. Akan muncul. Seandainya Bapak Ibu memilih belajar lainnya, mungkin dari platform lainnya atau cara belajar yang lain, juga akan muncul tampilannya. Nah, jadi saya akan dapat melihat, ya, apa yang Bapak Ibu refleksikan dan apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk upaya tindak lanjut. Itu. Terus apa yang akan dilakukan oleh pengawas atau tim kerja penilai Bapak Ibu? Nah, inilah isian dari pengawas nanti sebagai umpan balik untuk isian-isian Bapak Ibu. Nah, ada catatan, ya. Dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan, dari refleksi dan rencana upaya tindak lanjut itu, saya akan melihat bagaimana kesadaran Bapak Ibu kepala sekolah ketika berefleksi. Mampu enggak Bapak Ibu berefleksi itu secara sadar, memahami diri sendiri, gitu. Ada 3 pilihan. Apakah kepala sekolah yang menuangkan dengan kata-kata, dengan tulisan yang di kolom tadi itu, atau ketika berdiskusi itu Bapak Ibu itu sadar tantangan dan penyebab berada di luar kendali diri? Nah, itu. Apakah Bapak Ibu itu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri? Nah, apakah Bapak Ibu itu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya? Nah, yang ketiga ada dampaknya. Apakah Bapak Ibu itu menyadari akan itu? Nah, sehingga yang terakhir itu yang akan diisi oleh pengawas itu, apa penjelasan pengawas terhadap penilaian tersebut. Jadi pengawas juga memberikan penjelasan Bapak Ibu ketika memilih yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ini. Ya, jadi ini diberikan contoh-contohnya oleh kementerian Bapak Ibu. Nah, harapan saya itu Bapak Ibu kepala sekolah itu menyadari tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya menyadari? Sehingga Bapak Ibu itu ketika berefleksi itu harus benar-benar dalam keadaan rileks, tenang, dan sadar untuk melakukan refleksi. Dan juga ketika menuangkan hasil refleksi dari kegiatan observasi praktik kinerja, itu sudah ada panduannya. Mungkin saya akan kembali ke slide sebelumnya Bapak Ibu, ya. Saya akan kembali. Nah, di sini Bapak Ibu, panduan pengisian refleksi. Nah, ini kalau bisa ini dipahami, diinternalisasi, kemudian tuangkan dengan kalimat-kalimat sebanyak 1000 huruf ini Bapak Ibu. Bapak Ibu merefleksikan diri ketika praktik yang diobservasi, praktik kinerja yang diobservasi, kegiatan diskusi, rapat, itu silakan. Nah, jadi tuangkanlah tantangan berupa apa gitu. Kemudian jelaskan aspek tantangan tersebut. Nah, setidaknya gitu kan sudah diberikan panduan di sini Bapak Ibu. Jadi ketika berefleksi itu, kembali saya ulang, bahwa kita harus dalam keadaan sadar, rileks, tenang, dan tidak mengada-ngada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena ini akan berpengaruh pada yang tadi, saya lanjutkan ke yang tadi, kembali ke yang tadi, akan berpengaruh pada catatan saya sebagai pengawas, sebagai tim kerja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi berharap Bapak Ibu menyadari akan tantangan dan penyebabnya, kemudian menyadari akan dampaknya. Nah, apakah setelah dikumpulkan hasil penilaian atasan ini sudah selesai? Belum Bapak Ibu, belum selesai. Nah, apa yang akan dilakukan setelah pengawas ini mengumpulkan hasil penilaian refleksi? Ini khusus refleksi ya Bapak Ibu ya, refleksi
kegiatan observasi praktik kinerja yang saya observasi itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini konfirmasinya Bapak Ibu nggih. Jadi ini konfirmasinya tentang tadi itu nilai itu. Jadi dikumpulkan oleh pengawas. Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Oh, ini konfirmasi lagi sekali. Nah, di sini tampilan PMM. Nah, tampilan PMM pengawas itu akan di dalam observasi praktik kinerjanya. Mohon maaf. Nah, dalam observasi praktik kinerjanya akan muncul 2/3. Masih ada satu tahap lagi yang akan dilakukan oleh pengawas, akan dilakukan oleh kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah memberikan penilaian refleksi dari observasi itu, apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas? Saya lanjutkan. Nah, jadi ini adalah tampilan di PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nggih. Setelah Bapak Ibu tadi menuliskan refleksi di sini dan juga mengisi dokumen rencana upaya tindak lanjut Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu belajar dulu, belajar. Di sini juga masih belajar di bagian 2 ini. Silakan lakukan tindak lanjut dari rencana itu, belajar yang saya sarankan dari bulan Mei sampai Juni itu silakan belajar Bapak Ibu. Oh, seandainya belum memasuki bulan Juni, Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil belajar dari tindak lanjut, boleh langsung mengisi ini Bapak Ibu. Namun, ketika Bapak Ibu sudah membuat rencana upaya tindak lanjut, terus besoknya langsung mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu dapat belajar gitu loh. Jadi ada jeda waktu, kemudian efektivitas waktu untuk Bapak Ibu belajar supaya optimal hasilnya. Makanya rentang belajarnya itu dari Mei sampai Juni. Tetapi kalau sebelum Juni Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil belajar, sudah bisa merefleksikan dari proses belajar yang direncanakan ditindaklanjut itu, silakan nanti diisi di dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu klik ini, isi dokumen gitu ya. Kemudian, nah inilah isi di dalamnya Bapak Ibu. Ya, isi di dalamnya. Bapak Ibu itu kembali akan merefleksikan diri. Ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu merefleksikan proses observasi praktek kinerja yang diobservasi oleh pengawas. Sekarang di sini Bapak Ibu merefleksikan diri dari proses belajar tidak lanjutnya, entah di PMM atau belajar lainnya. Nah, ini saya tampilkan ketika Bapak Ibu memilih belajar dari platform Merdeka Mengajar dari PMM. Nah, di sini Bapak Ibu lagi merefleksikan diri, nggih. Isilah ini secara sadar, nggih, secara kenyataan, secara jujur. Isi tiap kotak ini sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Jadi ada pertanyaan pemandu Bapak Ibu. Apa inspirasi baru yang Bapak Ibu Kepala Sekolah dapatkan dari upaya tindak lanjut? Silakan dituangkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu Kepala Sekolah dapatkan, apa perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan? Silakan nanti dituangkan. Ada batasannya 500 huruf Bapak Ibu ya, silakan ya. Kemudian apa 3 tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu Kepala Sekolah hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, itu diajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Nah, pada kotak yang di garis merah angka 2 ini adalah gambaran Bapak Ibu tindak lanjut yang Bapak Ibu isi di awal tadi. Oh, ini loh tindak lanjut saya. Oh, ini loh tujuannya. Oh, ini loh upayanya. Oh, periodenya juga muncul dari Mei sampai Juni itu. Oh, ini loh kebutuhan dukungannya. Nah, ini jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya dulu rencana tindak lanjut saya ya. Jadi tidak perlu bolak-balik lagi, sudah akan disediakan nanti di tampilan PMM pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu mengisi ini. Sadari proses belajar, misalnya Bapak Ibu
sempat belajar untuk tindak lanjutnya 3 minggu atau 2 minggu atau 1 minggu atau sampai bulan Juni di awal gitu ya, silakan ya. Nah, setelah mengisi itu, isi juga seandainya Bapak Ibu memilih belajar lainnya, tidak di PMM Bapak Ibu. Akan juga tampil di kotak nomor 4 ini akan tampil apa yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Nggih, jadi tidak perlu bolak-balik lagi sama. Nah, di sini juga diisi ketika Bapak Ibu memilih pilihan belajar lainnya. Apa inspirasi? Sama ini Bapak Ibu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu berefleksi itu tuangkan apa yang memang Bapak Ibu alami dari proses belajar tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu rancang gitu ya. Nah, setelah itu, nah ini Bapak Ibu kumpulkan lagi refleksinya itu ya. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, ini diminta untuk mengatasi tantangan. Tantangan dalam pertanyaan yang tadi itu, ketika Bapak Ibu berefleksi, ketika Bapak Ibu melakukan tindak lanjut, tuangkan di sini Bapak Ibu, ya. Apa sih rencana Bapak Ibu? Kemudian klik kumpulkan, gitu ya. Klik kumpulkan, nah, klik kumpulkan. Nanti tampilan PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya di praktik kinerja itu sudah 100%. Nah, setelah ini sudah kerjaan pengawas saja atau tim kerja saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah selesai tahapan-tahapan penilaian praktik kinerjanya. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui apa sih yang akan dilakukan pengawas gitu ya, ketika Bapak Ibu sudah mengisi refleksi tindak lanjutnya. Jadi saya hanya berikan bayangan saja. Nah, pengawas masih punya kerjaan Bapak Ibu, yaitu yang di terakhir, nggih. Nah, ini menilai hasil refleksi dari belajar tindak lanjut Bapak Ibu, gitu ya. Jadi saya nanti akan mengklik ini. Loh, apa penilaian? Oh, hampir mirip Bapak Ibu, nggih. Hampir mirip dengan menilai refleksi kegiatan observasi praktik kinerja di awal Bapak Ibu tadi itu. Nggih, entah diskusi atau rapat itu hampir mirip. Nah, jadi yang pertama akan dinilai oleh pengawas itulah nilai upaya refleksi kepala sekolah. Nah, ini yang pertama. Upaya refleksi kepala sekolah. 3 tantangan paling sulit yang kepala sekolah hadapi dalam melakukan perubahan. Nah, kalau Bapak Ibu memilih hanya belajar di PMM, ya ini saja akan muncul. Tapi kalau di pilihan belajar lainnya, kalau keduanya Bapak Ibu milih, keduanya akan muncul. Nah, apa yang akan pengawas itu nilai? Ya, dinilai adalah hasil refleksi Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuangkan dalam kalimat dalam kotak tadi itu. Apakah Bapak Ibu sadar dengan tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri? Sadar dengan tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya? Nah, itu ya. Berharap sih Bapak Ibu itu bisa sadar dengan tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, berharap Bapak Ibu merefleksikan diri seperti itu. Nah, jadi dalam berefleksi itu harus tenang, Bapak Ibu, saya ulangi, harus rileks secara nyata apa yang Bapak Ibu alami gitu ya, selama Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Nah, jadi yang di kotak 3 ini juga menjelaskan kenapa seorang pengawas itu memilih opsi 1, opsi 2, atau opsi 3, Bapak Ibu. Nanti akan diperjelas oleh penjelasan pengawas. Apa cukup segini penilaian pengawas? Belum Bapak Ibu, masih ada nih Bapak Ibu. Nah, ini nilai upaya mempelajari kepala sekolah. Nah, jadi jawaban-jawaban Bapak Ibu itu dinilai oleh pengawas Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuangkan dalam kotak dengan kalimat itu akan saya nilai. Ya. Yang pertama, inspirasi baru yang kepala sekolah dapatkan dari upaya tindak lanjut. Apa yang Bapak Ibu tulis itu, ya.
Nah, kemudian berdasarkan inspirasi yang didapatkan perubahan praktik kepala sekolah di ruang kelas atau satuan pendidikan. Apa yang Bapak Ibu tulis itu ya. Kemudian saya akan memberikan nilai dengan memilih opsi ini. Bagaimana upaya kepala sekolah mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi, praktik kinerja dari hasil refleksi. Nah, dari awal nih Bapak Ibu. Pertama dari rating observasi praktik kinerja, kemudian dari hasil refleksi Bapak Ibu. Apakah melakukan upaya tindak lanjut? Apakah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut? Apakah membagikan praktik baik dari hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut? Nah, dari jawaban-jawaban Bapak Ibu berikan, saya dapat akan memilih opsi ini. Kemudian menjelaskan kenapa saya memilih opsi itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi harapannya adalah Bapak Ibu bisa membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membagikan praktik baik dari hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut, jadi Bapak Ibu itu sudah pasti melakukan upaya tindak lanjut, sudah mempraktekkan inspirasinya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi silakan Bapak Ibu isi jawaban refleksi-refleksi itu secara jujur, secara real, secara sadar gitu Bapak Ibu, hendak boleh dibuat-buat supaya hasilnya itu apa namanya dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada juga penilaiannya, mohon maaf, lagi satu nggih, penilaian eh, peningkatan kinerja kepala sekolah. Nggih. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan perubahan praktik kinerja kepala sekolah di ruang. Nah, ini apa ini ya? Kemudian ini jawaban Bapak Ibu apa akan muncul di sini Pak Ibu. Rencana kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang bisa. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan tentang ini, jawaban Bapak Ibu akan muncul. Kemudian saya akan memberikan penilaian dari jawaban-jawaban Bapak Ibu dengan memilih opsi ini. Ya. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh kepala sekolah dan rencana perbaikan berkelanjutannya? Apakah ada upaya untuk melakukan peningkatan kinerja? Apakah upaya untuk melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan? Apakah upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik? Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan nanti tuangkan jawabannya sehingga saya secara objektif bisa memilih opsi itu. Dan nanti kalau bila diperlukan, saya juga akan memberikan penjelasan kenapa saya memilih opsi itu. Nah, baru saya akan mengumpulkan Bapak Ibu. Nah, itulah nah ini konfirmasi mengumpulkan Bapak Ibu dari opsi apa namanya opsi-opsi pilihan itu akan terangkum gitu ya. Jadi dikonfirmasi baru dikumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan nilai, disinilah baru akan muncul Bapak Ibu bagaimana rating praktik kinerja. Ingat ini rating praktik kinerja Bapak Ibu. Apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti setelah observasi praktik kinerja sudah selesai, bukan Bapak Ibu. Kita dikejar waktu karena juga bekerja dengan sistem, jadi kita harus ikuti, kita maksimalkan dan optimalkan waktu yang masih tersedia Bapak Ibu semua. Baik, jadi ini untuk selanjutnya mungkin ini hanya pekerjaan pengawas untuk menilai perilaku kinerja Bapak Ibu, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, mungkin kelengkapan dokumen Bapak Ibu jangan sampai ini tidak dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu sudah menyusun RHK rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi, kalau sudah ada sertifikatnya itu sudah diupload, tapi ingat dikumpulkan Bapak Ibu. Karena ini sebagai bahan pertimbangan nanti ketika memberikan nilai apa namanya praktik kinerja Bapak Ibu.
Oke, ini saya akan dapat melihat apakah sertifikatnya sudah sesuai tidak dengan RHK yang Bapak Ibu susun, ya. Tapi saya yakin nanti Bapak Ibu hanya perlu ketelitian saja, jangan sampai tertukar Bapak Ibu RHK yang satu, tapi masuknya sertifikat untuk RHK yang kedua gitu, supaya tidak ada permasalahan seperti itu. Ini untuk ini tampilannya ketika praktik kinerja tadi setelah saya mengumpulkan penilaian terhadap hasil refleksi Bapak Ibu nih akan muncul 3/3 sudah selesai. Tapi di Bapak Ibu itu duluan sudah muncul 100%-nya ketika sudah melakukan refleksi upaya tindak lanjutnya itu dari proses belajar tindak lanjutnya. Nah, untuk penilaian perilaku kerja ini tidak ada jauh beda dengan SKP tahun sebelumnya, masih tentang perilaku kinerja berakhlaknya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Semoga kita sama-sama paham sehingga dalam pelaksanaan praktik kinerja, observasi, maupun yang lain-lainnya terkait pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah di PMM bisa selaras dan tidak ada kendala. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Saya berhenti.